bagaimana perasaan Bang Logika ya selaku seorang muslim ketika Bang Logika dikatakan munafik dan dikatakan kafir? Bagaimana perasaan Anda gitu loh? Monggo dijawab. Perasaan saya bangga, Bang. Kenapa bangga? Karena saya sudah berhasil di dalam dakwah. Karena ciri-ciri orang yang berhasil dalam dakwah itu dia tidak akan menemukan kemudahan. Nah, namun yang ditemukan oleh seorang dai adalah kesusahan. Itu adalah sunnatullah. Begitu Abangku, itu jawabannya. Apakah nggak merasa sakit hati, tersinggung bagaimana? Soalnya begini Bang Logika, sebentar ya, mohon maaf. Biasanya kalau saya ini kan Islam dari lahir gitu kan. Kalau dituduh kafir, dibilang munafik itu biasa saya tuh langsung emosi, dan itu normal gitu loh. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa saya tuh betul-betul seorang muslim. Justru orang yang ketika dituduh, kau kafir, kau munafik, tapi dia santai-santai saja, ini jangan-jangan kan gitu. Tapi kalau orangnya betul... Bang Banca protes dengan saya ini nanti. Silakan Pak Bancai. Ya, kau kan tidak dibayar katanya kan. Hebat kau nih, tidak dibayar gitu kan. Nah, tujuan kau tuh apa? Selama ini kau kayaknya dengan kawan-kawan di API, orang-orang di API ini kau sangat benci, benar apa sebab gitu loh. Karena kau kemarin kan pernah dikasih kawan-kawan di API itu duit, kurang nggak duit dari API itu yang minta bantu sama kau? Pertanyaannya Bang Bancai. Pertanyaanku, waktu kau joget-joget pakai baju Yesus itu, ya kan? Berapa kau dapat duit waktu itu? Dan waktu kau nijak biblos, ingat tak kau? Nah, berapa kau tuh dapat duit dibayar sama API? Sudah 2 pertanyaan gitu. Ini ya. Ya, 2 pertanyaan. Oke, kita simak dulu. Kalau nggak tertutup saya bayarkan. Katanya kan kau dibayar API itu, disuruh Juma. Kau nijak biblos tuh, berapa kau dibayar Juma? Ini pertanyaan apa ini Bang? Kita bukan orang goblok, serius. Oke ya Bang Hanbaca sudah cukup ya pertanyaannya ya. Kalau saya biarkan jadi ribut ini nanti. Bang Hanbaca sudah melontarkan 2 pertanyaan. Harusnya diam dulu. Udah bertanya aku gini, ya aku udah bertanya. Nah, udah. Bertanya kok kayak begitu ya. Belum dijawab terus memberikan sebuah statement. Nggak bener itu. Silakan Logika dijawab dulu. Iya, yang pertama kamu jawabnya singkat-singkat aja. Ya gini Bang, kalau jawaban itu gini, kalau nanti saya singkat mungkin kalau ada orang salah paham saya nggak tanggung jawab. Nah, ya itu makanya saya kembalikan ke orang yang bertanya tadi. Kok terlalu banyak ngomongnya, nanti dia sudah menjawab kan? Makanya tuh yang menjawab itu mestinya panjang penjelasannya. Ya gini. Aku atur aja Pak Jul. Oke Pak, Atur dulu. Ya Bang, setengah menit, 1 menit saya kasih waktu bertanya. 1 menit. Bang Logika sudah ada belum Bang yang 100 Bang? Jangankan 100 deh, Anda minta berapa sekarang ada, saya berikan. Oke Bang, terima kasih Bang. Ditunggu ya Bang transkripnya Bang. Anda siapa dulu? Kok ditunggu-tunggu? On cam dulu, apa hubungan Anda dengan saya 100 coba? Iya itu Bang, masa harus jelasin sih? Ya siapa Anda kok nanya 100 ditunggu transferan apa siapa? Oke, Anda? saya tengahi Pak Yeskiel, saya tengahi ya. Apakah Pak Yeskiel pernah meminjamkan uang kepada Pak Logika? Mana Bang? Apakah Pak Yeskiel pernah meminjamkan uang kepada Logika? Harusnya nanya ke Logika bukan ke saya. Loh enggak kan Anda bertanya dulu gitu. Tanya aja. Jawab aja Pak. Enggak, jawab aja Anda. Enggak, Anda itu jawab aja. Apakah Anda pernah meminjamkan uang ke Tuan Logika? Tanya aja Logika. Aduh, gua turunkan aja. Udah aku aja yang kasih. Aku aja yang kasih. Ya, gini, ya. izin. Sebentar, kalian berapa orang kalian pernah punya utang, pernah minjamkan utang sama aku? Gini buat silakan teman-teman kalian ya. naik, nggak apa-apa saya bayar. Saya kasih edukasi buat teman-teman. Orang yang menagih hutang di media sosial kena delik yang menagih. Oke? Jadi jangan kau menagih hutang di media sosial kena delik kau. Lanjut. Pasal berapa itu Bang Komar? Udah nanti melebar itu. Akan tanya dengan logika. Akan tanya dengan logika. Bang Logika, apakah kamu sampai ke detik ini sudah jadi kafir? Artinya jadi orang Kristen? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya
Saya potong langsung. Saya nggak meminta Anda bersyahadat. Wa asyhadu anna Bang Jul, Muhammadar kasihan kita lihat nada Bang Jul. Pamit dah, makasih host. Aku pamit host. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Bang munafik Jul, kasihan kayak dah, gitu. kasihan nanya Bang Jul. Saya lagi Bang Jul nanya Bang Jul. Boleh nggak Bang Jul? Izin Bang Jul. Tanyanya yang keras gitu loh, seperti itu loh. Oke, keras. Ini pertanyaan saya ini berkaitan dengan hati ini ya. Memang saya ini orang jalan pun Bang Jul tadi, sehingga saya tuh agak susah membuat pertanyaan begitu menohok. Jadi begini, saya itu masih meyakini bahwasanya Bang Logika ini seorang Muslim gitu kan. Ini menurut saya. Nah, terlepas ada yang lain mengatakan hal yang berbeda, itu urusan mereka gitu kan. Bertanya apa bernarasi ini? Ya ini pertanyaannya Mas Windy, itu sabarlah Bang Jul. Ini kan konten juga. Jadi gini, bagaimana perasaan Bang Logika ya selaku seorang Muslim ketika Bang Logika dikatakan munafik dan dikatakan kafir? Bagaimana perasaan Anda gitu loh? Monggo dijawab. Perasaan saya bangga bang. Kenapa bangga? Karena saya sudah berhasil di dalam dakwah. Karena ciri-ciri orang yang berhasil dalam dakwah itu dia tidak akan menemukan kemudahan. Nah, namun yang ditemukan oleh seorang dai adalah kesusahan. Itu adalah sunnatullah. Begitu abangku. Itu jawabannya. Apakah nggak merasa sakit hati, tersinggung bagaimana? Soalnya begini Bang Logika, sebentar ya, mohon maaf. Biasanya kalau saya ini kan Islam dari lahir gitu kan. Kalau dituduh kafir, dibilang munafik itu biasa saya tuh langsung emosi, dan itu normal gitu loh. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa saya tuh betul-betul seorang Muslim. Justru orang yang ketiga dituduh, kau kafir, kau munafik, tapi dia santai-santai saja, ini jangan-jangan kan gitu. Tapi kalau orang yang betul-betul Islam ketika dituduh kafir, dituduh munafik, itu marah, itu normal, wajar gitu loh. Spontan dia kan. Ya karena memang nggak terima kenyataan seperti itu gitu loh. Gitu. Boleh saya jelaskan sedikit Bang Aditya ya supaya gini, supaya paham. Jadi ini agak panjang dikit ya, mungkin memakan waktu 3 menit ya. Jadi gini Bang Aditya, normal nggak apabila seseorang dihina, dicaci maki, itu dia sakit hati? Normal sih. Tetapi perlu dipertanyakan teman-teman, orang yang apabila dihina dia sakit hati, dipuji bangga diri, itu perlu dipertanyakan imannya. Intinya ada yang salah dengan iman dia. Ini saya katakan mutlak ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah, dia percaya yang maha benar itu hanya Allah, yang maha sempurna hanya Allah, yang maha suci hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk ini nggak ada. Jadi kalau kita dihina, kita masih sakit hati, berarti perlu diperbaiki hati kita ini. Percayalah teman-teman, hinaan mereka tidak akan menjatuhkanmu. Hinaan mereka tidak akan menjadikanmu gugur. Hinaan mereka tidak akan mampu menumbangkanmu. Hinaan mereka tidak akan mampu menghancurkan hidupmu, tidak akan. Begitu juga sebaliknya. Pujian-pujian yang mereka lontarkan kepadamu tidak akan mampu meninggikan derajatmu. Ya, pujian janji manis mereka terhadapmu tidak akan membuat engkau tinggi posisinya, enggak. Karena kenapa? Sesungguhnya apabila seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia bersatu, berpadu, ingin memberikan mudarat, ingin memberikan keburukan kepada seorang tuan logika, mereka mengatakan tuan logika kafir, munafik, gila, ya, apalagi sampah, kata-kata kotor lainnya. Dan saya sakit hati. Perhatikanlah saudaraku semua, seandainya seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia mengatakan itu ingin menjatuhkan saya, kalau tidak kata Allah, maka itu tidak akan pernah terjadi. Begitu juga sebaliknya, seandainya seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia ingin memberikan manfaat, kebaikan, kemuliaan, kesuksesan, kebahagiaan kepada seorang tuan logika, kalau tidak kata Allah, maka itu pun tidak akan pernah terjadi. Terus, kalau semua itu hanya karena Allah, kenapa kita harus memikirkan perkataan dan ucapan manusia? Guru saya memberikan nasihat terakhir kepadaku, wahai logika, perbanyaklah sujud kepada Allah, karena bersujud itu luar biasa. Engkau berbisik di bumi, namun terdengar di langit. Dapatkan Allah, maka engkau akan mendapatkan segala-galanya. Apabila engkau kehilangan Allah, maka engkau akan kehilangan segala-galanya. Maka tugas saya abangku ya,
Saya tidak memikirkan manusia tadi itu, karena kita semua makhluk ini hina di hadapan Allah. Yang saya pikirkan bagaimana saya mendapatkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, cintanya Allah, sehingga dengan mendapatkan itu saya akan mendapatkan segala-galanya apapun itu. Jangankan dunia, surga pun akan saya dapatkan apabila saya telah mendapatkan ridhonya Allah. Sekian, terima kasih. Jangan salahkan saya loh ya. Karena di sini yang diomongkan logika itu seperti saya dengar ustaz-ustaz saya berbicara. Itu ya, dengar ya. Bukan saya memberikan panggung. Enggak, kita sini menginterogasi ini. Ya. Nah, ingat ya, apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dikatakan ustaz-ustaz saya loh. Buat saudara muslim, bukan buat orang yang munafik. Nah, untuk selanjutnya silakan Bang Najwa untuk berstatement, bertanya atau apapun silakan. Biar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, bukan orang-orang yang munafik. Gini, buat si logika ini. Tadi aku lihat live, dia mau nantang-nantang Bang Zuma. Sekarang kamu ditunggu di room sahabat Bang Zuma. Jangan jadi orang munafik kau, cebol ya. Ayam kate, jangan jadi munafik kamu. Kau ditunggu sekarang di room sahabat Bang Zuma. Kau tadi kuat-kuat Coba kayak. sebutkan titel Juma apa sehingga saya harus datang ke sana. Udah. Kalau mau Iya. ketemuan di Mabes saja lah. Iya, Pusing kepala gua. Enggak, atau dia datang ke room saya. Jangan dikit-dikit saya yang ditantang ke sana. Masih punya harga diri nih, Bos. Lanjut interogasi. Oke, lanjut. Kalau mau ketemuan, mau Polda ke Mabes ke gitu loh. Temuan kok Komal. Lanjut. Bang Umar, kasih kesempatan ini Bang Mawar Berduri. Bang Adinda, Mawar Berduri, silakan Ya, bicara. silakan Bang Mawar. Adinda. Ya, Kanda Gurunda Aditya ya. Aku ketiduran mendengar celotehnya Tuan Logika. Tadi pertanyaan siapa tadi, aku ulangi lagi ya. Tapi pertanyaan itu meminta data logika orang gila. Pak, kau logika, kau tapi logika. Sabar dulu, Bang. Bodat mau, bodat. Nah, orang kayak begini apakah harus kita pertahankan? Udah, gua kick. Nah, udah kick tuh. Tuh. Bikin malu Islam aja itu kayak begitu. Nah, nanya tuh Ya, yang silakan Bang benar Mawar, gitu. dilanjutkan Adinda Mawar Berduri. Ya, jadi pertanyaan tadi kulangi lagi ya. Pertanyaan teman tadi, saya hanya tidak butuh data. Hanya perkataan iya atau tidak dari Mr. Logika. Apakah benar Mr. Zuma menyuruh Tuan Logika untuk menginjak bibel? Jawaban saya tidak butuh data, tidak butuh ini. Jawaban iya atau tidak. Begitu aja. Silakan Bang Tuan. Oh, ini tajam ini. Oke. Ya, pertanyaan Anda seolah-olah tajam, tetapi jujur, pertanyaan Anda tuh terhadap orang-orang yang tidak punya logika. Kenapa saya katakan begitu? Karena Anda sebelum bertanya itu ngaca dulu Anda siapa. Kok ada penekanan di sini? Ya, bahkan saya katakan seorang jenderal pun datang di sini untuk menginterogasi saya akan jawab. Karena saya di sini menjawab itu dengan sukarela. Jadi apalagi ada pemaksaan jawab iya atau tidak. Oh, mohon maaf. Siap Bang Logika. Jadi Betul narasi, ya siap. Saya pernah melihat videonya Bang Logika bahwa Mr. Zuma telah menyuruh saya untuk menginjak bibel. Jadi alasan saya bertanya hanya untuk memperkuat argumen Logika apakah iya atau tidak. Silakan tidak dijawab, gak usah panggil-panggil jenderal lah. Ya kan? Gitu kan aja. sudah saya katakan dari tadi Bang, sebenarnya bukan abang pertama aja dari situ, udah dari beberapa orang tadi yang bertanya seperti itu. Masa tidak dapat poinnya? Di sini saya sekarang bukan kondisi seperti yang dulu. Yang dulu saya lepas, tidak ada yang ini dengan saya. Kalau sekarang saya masih di bawah pengawasan, paham nggak maksud artinya? Saya tidak mau menambah-nambah dulu, saya mau tuntaskan dulu perkara ini. Tetapi kalau memang ada yang protes dengan itu, silahkan buat laporan. Paham nggak maksud daripada jawaban saya? Masa harus butuh? Ada apa ini? Kenapa saya harus jawab iya atau tidak? Berarti ada sesuatu kan? Hati-hati. Ini yang kalian hadapi Tuan Logika. Bukan Tuan Logila. Ya, silakan. Kalau nggak paham ya, silakan. Saya bisa mikir kapasitasnya. Kalau nggak paham, saya udah bingung ini. Saya nggak paham sih dengan saya katakan. Iya, narasi itu saya juga melihat video itu. Jadi hanya menyampaikan narasi Tuan Logika. Narasi yang disampaikan itu kan berdasarkan Tuan Logika. Tidak mungkin dari yang lain. Kalau dari yang lain artinya fitnah.
Itu aja ya, nggak usah dijawab ya, nggak usah panas logika, nggak usah mata-mata melotot ya, dan nggak usah dipanggil-panggil jenderal. Saya emang kayak gini. Nah, nggak usah Iya. dipanggil-panggil jenderal ya. Masalah kita hanya Enggak, saya cuma bilang jangankan Anda atau siapa di sini, sekalipun jenderal kalau memaksa saya iya atau tidak, saya nggak akan jawab. Paham nggak maksudnya? Oh, Saya iya, tidak iya, suka paham, dipaksa paham. dalam jawaban. Saya di sini diundang apakah ada bayaran? Saya tanya dulu, enggak kan? Jadi begitu juga saya di sini sukarela, maka saya juga akan menjawab dengan sukarela. Kalau saya merasa tidak mau menjawab, siapa yang punya hak untuk memaksa saya? Iya, pertanyaannya itu kan dari narasi Sudah Tuan saya logika jawab sendiri. pertanyaan itu, sudah saya jawab. Wah, siap. Ya jangan emosi lah, paham santai ya? kau mulai. Oh, santai saya. Dan kedua Silakan. logika ya, siapapun pertanyaan yang membuatmu emosi, jangan dipanggil-panggil yang seperti jenderal, seperti apa, nggak usah ya. Kita di sini hanya Cuma memberikan Udah, pengertian. cukup, Jangankan Anda, cukup, jenderal udah, yang sekalipun lainnya. kalau dia memaksa jawaban saya tidak jawab. Ya Paham udah, nggak dijawab maksudnya? dengan logika itu ya. Jangan diulang-ulang Oke, lagi. siap. Itu jawaban Siap, dia. siap. Silakan yang di Iya, bawah jangan itu dipaksa. bernarasi sendiri. Silakan, itu jawabannya. Masa ya logika dipaksa begitu. jawabnya iya atau tidak? Oh, nggak bisa. Tuan logika nggak bisa harus iya atau tidak. Anda bertanya butuh jawaban, saya jawab. Tapi jangan paksa. Jangan diperkecil iya atau tidak. Oh, ya, Jadi- ini bukan seperti itu. Jadi pada intinya Lanjut. kalau mau bukti silakan ke meja hijau gitu loh maksudnya logika. Nah, gitu. itu baru benar. Itu saya setuju. Kan sudah saya bilang dari awal. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Anak Abah. Wah, ini Pak Anies Baswedan kayaknya nih. Anak buahnya Pak Anies ya. Assalamualaikum. Anak Abah. Waduh, gak ada suaranya Pak Jul. Dibuka mic-nya, Bang. Ayo kita cari yang betul-betul bisa menyerang logika ya. Yang intelek gitu Wah, loh. kena delik nyerang orang. Kok gimana Menyerang sih Pak? pertanyaan Kafir. maksudnya. Wah, itu. Oh iya. Lu kok malah turun. Terus selanjutnya dari Pak Jul, tulisannya kecil tuh Pak Jul. Apa? Amran. Iya, Amran. Amran. Silakan Pak Amran. Langsung gas. Direkam juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya ini konten ini lanjut. Ya bang, saya mau bertanya sama Bang Logika, masalah apa alasannya menfitnah Bang Suma dan tidak menyukai api itu sendiri. Alasan, bukan ketegasan, turun ke alasan. Itu saja, terima kasih. Udah. Oke, mohon maaf ya. Pertanyaan Anda itu sama dengan gini. Apa alasan Anda membunuh orang tuamu? Oke, mohon maaf. Paham nggak Maaf ya, maksudnya? jangan kasih mas-mas orang tua. Jangan kasih Anda mas-mas itu, orang tua. ini tunggu, tidak ada Anda hubungan diam dengan- giliran saya menjawab. Ini giliran saya Tidak, saya menjawab. bantah kalau masalah itu. Ini Itu giliran bukan- saya itu bukan menjawab. jawaban, Anda itu dengarkan narasi. dulu. Maaf. Iya, Anda saya dengarkan tahu, dulu. saya tahu. Giliran saya menjawab. Oke, saya dengarkan. Dengarkan baik-baik Dinda ya. Oke, saya- Saya katakan itu sama aja pertanyaannya. Kenapa engkau membunuh orang tuamu? Sebenarnya maka dia akan timbul bermain otaknya itu. Kapan saya membunuh orang tua saya? Orang tua saya masih hidup. Sama halnya dia mengatakan kenapa engkau memfitnah, seakan-akan fitnahan itu memang ada. Seharusnya Anda tunjukkan dulu jenis fitnahan saya Ya itu. memang ada. Ya Oke, memang tunjukkan. ada. Pertama, Silakan tunjukkan fitnahan saya. Kenapa api yang Ya silakan Masyarakat tunjukkan videonya. fitnahan saya biar saya bantah, silakan. semua silakan videonya. Api pun kamu Mau videonya marahin. Anda tunjukkan, mau rekaman apapun silakan tunjukkan. Berikan, dasar besarkan dulu. dia host. Munafik. Besarkan biar dia Dasar tunjukkan orang jenis fitnahnya biar saya bantah. Harus ditunjukkan. Saya sudah lihat semuanya. Iya, tunjukkan host, dibesarkan dia host biar dia tunjukkan dulu host. Dia katanya ada video mau ditunjukkan. Silakan. Iya. Oke, silakan Pak, datanya aja Pak, biar asiknya lah kita ini, NKRI kita ini Pak. Silakan Pak. Tunggu. Oke. Berarti harus dilaporkan ini logika ini. Harus dilaporkan ini. Karena Iya. diduga sudah memfitnah ini. Nah, kalau ada data fitnah ini masuk rekaman semua ya. Tolong direkamin semua teman-teman ya di sini.
Udah, kalau ketahuan logika ini betul-betul memfitnah, laporin. Laporin, Kemana? harus Polda ini. sana loh, habis nanti ini logika ini. Kita siap menjadi saksi Pak Jun. Siap loh, Bang, di sini bentar, saya konten sebagai nih, konten. hostnya kok. Ah, kok diam dulu lah Pak Ditya. Ini bukan cekodam ini. Nah, sabar dulu yang lainnya ya, biar nggak kayak pasar. Bang Amran sedang mencari bukti-buktinya. Ya, kita tunggu, sabar, Sambil nunggu logika dia sabar. cari bukti, boleh saya Boleh, selawat boleh, dikit ya, boleh, Bang, ya? boleh. Supaya Boleh, adem boleh. kita. Oke, siap. Ya, tarhim selawat teman-teman ya. Majelis sholawat ini. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Allahumma sholli. Salu alam Nabi. Kalian nggak Ya dibahas kalian? Rasulullah. Salu alam Nabi. Mana orangnya, Bang? Orangnya udah kabur, kena sholawat guys. Ya, kita langsung ke Pak siapa nih? Pak Adaja. Selamat malam Pak Adaja. Bang Umar, dibesarkan ini ya patahnya Bang Logika. Aku suka lihat jenggotnya soalnya. Kasih besar Bang Logika punya. Nah, gitu. Sallu ala Nabi, orang sholawat kok. Baginda Nabi besar, tak ada yang nyautin. Hanya ya, kalau disebut nama Nabi Muhammad maka jawab sallallahu alaihi wasallam. Apabila nggak ada disebut yang nyebut. Allah maka subhanahu wa ta'ala. Apabila Iya. disebut nama para sahabat jawab radhiyallahu anhum. Kalau laki-laki radhiyallahu anha, kalau perempuan radhiyallahu anhu. Dan kalau disebut nama para malaikat dan nabi-nabi sebelum Rasulullah maka jawab alaihi salam. Berarti ketahuan nggak pernah majelis taklim ini Bang logika mereka ini. Ya, kalau disebut ulama-ulama sebut rahmatullah alaihi. Nggak pernah majelis taklim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, Masih ada yang meragukan semakin keimanan kesini saya, Bang. semakin memanas. Selamat malam Pak, ada aja. Silakan Pak. Pak, signalnya merah Pak. Coba Pak, posisi Pak. Loh, oke. Ya, dibuka Pak, mic-nya Pak. Mic-nya itu ditekan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan. Baik. Pertama, saya nggak bertanya nih, tapi hanya 1-2 kata aja ini. Ya, apa? Ini bertanya Saya Pak. bingung dengan Bang. Tapi begini Bang, ini Ya, saya ini sedikit aja. perwakilan host ya. Tapi kalau bernarasi saja, Bang Logika itu punya hak Iya. ya untuk menjawab dan tidak menjawab kalau cuma narasi gitu loh. Nggak, Tapi di kalau sini gini pertanyaan, nggak akan dijawab. supaya Nggak ada masalah. supaya nggak jadi polemik lagi di sini. Q&A, Bapak bertanya, Bang Logika menjawab. Selain daripada itu saya kick. Ya, Gimana? gini, bentar. Yang dibahas mulai kejang-kejang ini. Aku buka kok komannya jadi begini. Dulu saya mendukung Umar dengan Pak Jul, kok jadi begini? Saya tidak mendukung. Itu karep-karepmu. Ya, karep-karepmu. Saya datangkan si Logika untuk diinterogasi. Bongkar itu kejahatannya. Ini kan direkam. Kalau dia salah bernarasi dan ada teman-teman yang dibawa bertanya membawa bukti, ya kita laporkan lah. Ya, Ini lanjut loh. Pak. Ada aja mau bertanya. Kalau nggak bertanya saya kick. Ayo bawa data yang ke sini. Bertanya ya. Ya, bertanya aja Pak, ada. Daripada di kick loh Pak, ada. Iya. Kick loh Pak, ada. Lanjut. Sebenarnya saya lebih bagus. Pertama, saya lebih bagus di kick kalau tidak bisa bernarasi. Karena Kasih aja Bang kesempatan 1 menit tapi nggak apa-apa. iya. Baik. Saya kira pertama saya sejak Tuan Logika ini ya. Tuan Logika ini sejak pertama-tama beliau nyebrang, saya terus ngikuti sampai sekarang. Nyebrang dalam artian membangun satu narasi menurut dia yang benar, menurut dia ya. Tapi menurut saya itu merugikan teman-teman apologet Muslim. Menurut saya begitu. Kenapa? Karena menurut saya perjuangan teman-teman apologet ini kan
narasinya juga membangun sebagian ya, membangun atau membela penistaan terhadap agama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya kalau ada ketidakcocokan dalam seperjalanan, biasanya orang yang memiliki pemahaman yang dalam terhadap persaudaraan sesama Islam tidak saling menyerang di antara sesama Islam. Sekira itu saja yang bisa saya bangun narasinya. Terkadang Indonesia dijajah. Ya sudah, jangan beli kemana-mana lah. Ini mana ngelantur kemana-mana. Itu Udah diam. Aku harus tegar di sini. Orang ngelantur kemana-mana ini ya. Saya menit aja dulu. Kok malah ceramah di sini ya? Yang di bawah saya kasih tahu ya. Di sini saya hadirkan logika untuk kita interogasi. Dan bila mana teman-teman yang di bawah yang sangat benci dengan logika, bawa bukti, bawa data, entah itu logika memfitnah atau memframing, buktikan di sini dengan data. Ini direkam. Ya, ini direkam. Ya, jadi begini loh teman-teman. Gini loh, aku kasih tahu gini loh teman-teman. Ini kan ada sebuah narasi yang disampaikan sama Tuan Logika. Tuduhannya fitnah. Negara kita bukan negara agama, negara hukum gitu. Selesaikan secara hukum. Berani apa kagak? Itu aja. Solusinya itu aja gitu. Mumpung di sini ada praktisi hukum, saya sapa dulu supaya ada edukasi. Silakan Pak HT Lau. Selamat malam. Ya, malam juga. Saya pengen tanya sama Tuan Logika ini sebenarnya. Boleh, lanjut. Ya, boleh ya. Memang ini temanya, Pak. Gimana Abang Daku, gimana? Dua pertanyaan ya. Kenapa di live roomnya Tuan Logika terus-terusan mengkritik apologet Islam yang barbar? Kok nggak mengkritik apologet Kristen yang barbar gitu? Itu satu. Yang kedua, Satu-satu dulu, saudara. oh ya boleh lanjut. Maksudnya biar nggak hilang nanti kan? Oke. Aduh, tunggu bentar ya. Logika mau kabur. Maklum songkat baru, jadi agak ribet dikit. Maaf ya. Oke, saya jawab ya. Nah, ini aku akui ya, inilah yang dikatakan itu pertanyaan berbobot. Itu sesuai lah, Pak HT ini kan seorang pengacara, praktisi hukum ya. Jadi sangat luar biasa pertanyaannya. Jadi jawabannya gini Pak HT ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu, saya di sini itu adalah seorang dai. Saya berdakwah. Dan dakwah di dalam Islam itu ada dua yang diajarkan guruku, yaitu dakwah iman dan dakwah Islam. Dakwah iman itu maknanya adalah dakwah terhadap orang-orang yang seiman, yang seagama dengan saya, ya. Dan contoh, yang nggak sholat saya ajak sholat, yang belum zakat saya ajak zakat, karena dakwah itu artinya mengajak kepada sesuatu kebaikan atau mengajak taat kepada Allah. Nah, termasuk apabila mereka melakukan kemungkaran, maka saya mencoba untuk mencegah. Yang kedua adalah dakwah Islam. Dakwah Islam di sini adalah dakwah kepada orang-orang yang di luar Islam, baik itu agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis yang tidak memiliki agama dan apapun itu adalah dakwah Islam, dakwah kepada orang yang luar Islam. Namun saya di sini ya khususnya sebenarnya saya melakukan kedua dakwah ini, tetapi dengan metode yang berbeda. Contoh, dakwah yang saya lakukan kepada orang-orang Islam adalah mencoba untuk memberikan mereka peringatan, ya, di mana di dalam Al-Quran sendiri melarang untuk menghina sesembahan orang lain. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 108 dilarang, ya, jangan hina sesembahan orang-orang di luar Islam, jangan, nggak boleh. Mereka tahu itu kok, tapi mereka langgar, ya. Yang kedua, kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang Juma itu bukan terhadap agama Kristen saja. Kalau terhadap agama Kristen sudah jelas kan, ya, cacian, makian, hujatan, hinaan, olok-olokan semua dilakukan. Tetapi ke dalam Islam juga ada, yaitu bagaimana mereka ya mencoba membelokkan akidah Islam dengan mengatakan, ya, bernarasi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya logika. Kita akan berikan contoh.
Tapi sebelum saya memberikan contoh, saya jelaskan sedikit. Juma bukanlah ustadz, bukan juga kiai, bukan juga ulama yang dimana dia punya kapasitas untuk memberi fatwa. Ingat ya, dia bukan itu. Nah sekarang di mana letaknya? Juma menyamakan antara wudhu dengan baptis. Kok begitu keras kalau logika mengatakan itu masalah itu terus yang diungkit-ungkit? Iyalah, ini bentar lagi Natal. Para ulama mengatakan jangan mengucapkan Natal. Tuh banyak tuh fatwa dari ulama, dilarang, haram hukumnya mengucapkan Natal. Kenapa? Karena ada unsur di mana saat kita mengucapkan hari Natal kita mengakui tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara itu bertolak belakang dengan iman saya. Tetapi bukan berarti kita tidak toleransi teman-teman. Hanya saja ini karena masalah iman. Bayangkan Zuma mengatakan wudhu dengan baptis itu sama. Yuk kita bedah sedikit aja, kita bedah. Baptis yang saya percaya dan maksudnya baptis yang saya pelajari dari teman-teman Kristen itu dasarnya, poinnya itu adalah bagaimana kita di situ ya pengakuan penerimaan ya dengan sungguh-sungguh bahwasanya kita menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu poin utamanya ada di situ. Ya, sementara wudhu adalah wudhu itu adalah untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Jadi nggak nyambung. Kalau tadi kita mengakui kelahiran Yesus aja itu haram hukumnya, bagaimana mungkin kita sama dengan dibaptis tadi? Baptis adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Duar, disitulah bentuknya, ya. Jadi nggak boleh disama-samakan dan masih banyak narasi lain. Oke, sekarang kita pindah ke Kristen. Nah, terus kenapa tidak sama kerasnya terhadap orang Kristen? Jawaban saya betul yang tadi, karena saya menggunakan metode yang berbeda. Boleh kok kita keras terhadap saudara seiman kita. Contoh, saya punya adik saya berantem dengan anak tetangga. Yang saya harus marahi, yang harus saya ingatkan terlebih dahulu adalah adik saya, bukan anak tetangga. Paham? Saya harus marah kepada adik saya harus ingatkan dia, saya harus tegas terhadap adik saya. Tetapi kalau kita harap adik tetangga, anak tetangga, nggak boleh sama, nggak boleh kita marahi dia. Marahi adik boleh, marahi anak tetangga nggak boleh. Kita harus berbeda caranya. Ini yang saya lakukan metodenya. Contoh, saya membangun toleransi yang dimana saya lihat ternyata saudara Kristen ini sangat mencintai toleransi. Mereka sangat menyambut baik ya toleransi yang saya suarakan, dan itu mereka buktikan dengan hadir di live saya. Mereka buktikan dengan cara ya apa yang saya lakukan di situ. Mereka tidak pernah membantah, mereka tidak pernah menghina Tuhan saya, menghina kitab saya, menghina nabi saya selama di komal saya. Tapi kalau ke komal orang lain saya nggak tahu, karena yang namanya kita manusia ini kan terkadang ikut suasana. Kalau suasananya baik, mungkin mereka akan menerima dengan baik. Tapi kalau buruk, ya itu tadi contoh, banyak mengatakan Lina Wijaya itu contoh, dia itu ada penghujat. Kenapa di room saya dia nggak mau menghujat? Dan kenapa saat di komal muslim mereka dia menghujat? Ya cari tahu sendiri alasannya kenapa. Dia datang sama-sama ke komal muslim, tetapi melakukan dua perbedaan beda. Cara dia di komal saya dan beda pula cara dia di komal yang lain. Sekian, terima kasih Pak Hate. Silakan ditanggapi lagi. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan kedua, pertanyaan iseng aja ya. Kalau dijawab iseng juga gak apa-apa. Pertanyaan kedua, boleh nggak suatu hari nanti saya pansos nebeng di live roomnya Tuan Logika untuk mengkritisi apologet Kristen yang berdebat barbar. Nah itu aja. Sangat boleh Pak. Baik, terima kasih. Iya, sangat boleh. Dan ingat ya, untuk saudara Kristen juga, gini teman-teman ya, kalau memang kita betul-betul ingin menyuarakan toleransi, itu yang saya harapkan. Adanya dari teman-teman Kristen yang mau juga menyuarakan, tapi saya nggak memaksa. Kalau mau ayo, kalau nggak pun nggak masalah. Tapi ingat, kritiklah mereka dengan memang benar-benar punya data kita. Gitu, jenis hujatannya apa kalau yang kita kritik hujatan gitu. Dan teman-teman juga, ya inilah saatnya teman-teman, bahwasanya untuk menegakkan toleransi ini kita tidak boleh berat sebelah. Nggak boleh, yang paling poin itu adalah nggak boleh kita terlalu memuji atau menyanjung orang-orang di sekitar kita. Begitu. Jawaban saya boleh, silakan Pak. Datanglah ke komal saya sangat menerima. Sekian, terima kasih. Silakan Mas.
Tuh Bang Hos. Ini mana host ini? Host ini jangan ngopi dulu ya, host. Ya. Ah, Ya, tuh, host gua lagi dipecat bikin konten ini ya. tenang. Indomie. Ya, ya. Bikin Indomie lah, jangan kau marahi saya, nanti saya rungkatkan ini koma. Oke. Ya. Kita lanjut ke Pak Alia. Selamat malam Pak Alia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, saya ingin bertanya dengan Tuan Logika. Apakah Tuan Logika setuju jika Allah digunakan di dalam Bible? Oke. Saya tidak setuju apabila mereka menggunakan kata Allah dalam bertulisan Arab di dalam Bible mereka, di dalam Alkitab. Tetapi kalau yang mereka tulis di situ adalah menggunakan huruf Latin yang tulisannya ALLAH, itu masih perlu dikaji ulang. Intinya saya tidak setuju, bukan berarti saya menolak dan bukan berarti saya setuju, tetapi perlu dipertimbangkan dan perlu kita musyawarahkan. Tapi kalau kata Allah bertulisan Arab, saya tolak mentah-mentah. Tetapi kalau bertulisan Latin huruf ALLAH, itu masih perlu kita pertimbangkan dan kita pelajari lagi. Begitu. Jadi saya tidak mengiyakan dan juga tidak menolak. Begitu. Silakan. Apakah di dalam Bible-nya orang Kristen yang menggunakan ILAH bukan ALLAH, Tuan Logika? Coba kamu orang mana? Orang Melayu, orang mana nih? Dengar dulu, kan saya belum habis lagi. Enggak, maksudnya saya mau tahu kamu orang mana? Orang Malaysia ke orang apa nih? Iya, orang Malaysia. Oh, makanya Kenapa? ngomong bahasa Indonesia kurang paham saya, yang jelas dikit. Dan Iya. host tolong diterjemahkan nanti host. Soalnya saya nggak suka, saya nggak kurang paham nih. Ayat atau apalah pusing-pusing awak ya kan? Ya, Tuan Lika macam ni Tuan Lika. Tuan Lika katakan Tuan LAH tu Tuan Lika setuju diadakan di dalam Bible. Betul. Ini juga Nggak ngerti dia jawabanku kan? Udah ku bilang, aku tidak menerima dan juga tidak menolak. Lucu kan? Nggak ada, saya turunkan ini jadi salah paham.